Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a waj'al ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina birahmatika ya arhamar rahimin amin. Alhamdulillah kita pada pertemuan ke-8 ini insyaallah membahas satu tema yang merupakan efek dari menikah. Efek dari menikah itu adalah memberikan nafkah ya, nafkah. Kalau punya anak nanti ada hadhanah ya. Dan kita lihat ini menjadi problem di tengah kehidupan yang kapitalistik ini. Kadang problem ini yang sering memicu problem-problem berikutnya gara-gara nafkah ya. Kadang kalau kekurangan itu bisa muncul perceraian ya. Kelebihan tidak bisa mengatur, bisa muncul perselingkuhan. Dan secara internasional ini kan memang banyak orang yang kekurangan. Bukan karena Allah kurang mengasih rezeki untuk manusia, tetapi distribusinya yang tidak merata. Sehingga ada orang membuang makanan 1,3 miliar ton per tahun dan 815 juta jiwa di dunia menderita kelaparan. Ini problem yang bukan problem keluarga kecil, tapi ini keluarga besar sebagai bagian umat manusia. Insyaallah kita membahas ini pengantar dulu, kemudian hadhanah atau pengasuhan, baru membahas tentang nafkah. Dan kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat kepada kita ya, sebagaimana firman Allah, yusikumullahu fi auladikum. Allah telah berwasiat kepadamu tentang anak-anakmu. Ini ayat terkait sebetulnya tema pembagian waris. Tetapi Imam As-Sa'di di dalam tafsir beliau menyatakan auladukum ya ma'syarul walidin atau ma'syarul walidain, wa anak-anak kalian wahai sekalian orang tua, indakum wada'iun. Di sisi kalian itu adalah sifatnya titipan. Qad wassakumullahu alaihim. Yang sesungguhnya Allah telah mewasiatkan kalian terhadap anak-anak kalian itu litaqumu bimasolihim ad-diniyah, agar kalian melakukan untuk kebaikan agama mereka wad dunyawiyah, dan kebaikan dunia mereka. Ini tugas orang tua. Wa tu'allimuhum wa tu'adzibuhum wa takfuhum 'anil mafasid. Maka ajarilah mereka oleh kalian, didiklah mereka supaya mengerti adab dan jaga mereka dari kerusakan. Wa ta'muruhum bi ta'atillahi wa mulazamatit taqwa 'alad dawam. Suruh mereka untuk taat kepada Allah dan melazimi ketakwaan secara terus-menerus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Fal auladu 'inda walidaihim musabihim. Maka anak-anak itu di sisi kedua orang tua mereka itu adalah diberikan wasiat oleh Allah kepada mereka, kepada orang tua ini, amanah ya. Fa imma ayyaqumu bitil kal wasiyah ya. Ada kalanya orang tua itu melakukan wasiat itu, amanah dari Allah, wa imma ayyudayyi'uha, dan ada kalanya orang tua itu menyia-nyiakannya, fayastahiqu bidzalikal wa'id wal iqab, sehingga berhak dengan penyia-nyiaan itu mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting ya, punya anak ini untuk sadar ini titipan, jaga baik-baik, kembalikan ibarat titipan itu dalam keadaan baik. Dan bukan sekedar nafkah sebetulnya kalau bicara hadhanah ini,
Ada orang yang kadang mengatakan bahwasanya tanggung jawab bapak itu sekedar nafkah. Ini adalah perkataan yang salah. Fa inna tarbiyata mas'uliyatun mushtarakah baina zaujain. Sesungguhnya tarbiyah, mendidik anak itu adalah tanggung jawab bersama antara suami istri. Ini penting saya sampaikan. Fa'ala hadza zawj ayyattaqillaha rabbah wa ayyu'allima anna istighalahu bitarbiyati auladihi wa da'watihim ila Allah wa ilzamihim akhlaqal Islam aula bi da'wati ghairihim min umumil muslimin. Bagi para suami ini hendaklah bertakwa kepada Allah dan hendaklah mengetahui bahwasanya kesibukan dia untuk mendidik anak-anak mereka, mendakwahi mereka ke jalan Allah, dan agar mereka menetapi akhlakul Islam, terikat dengan nilai-nilai akhlak Islam, itu lebih utama daripada dakwah kepada selain mereka, daripada kaum muslimin yang umum. Jadi ini mesti jadi perhatian kita anak-anak ini, karena itu titipan khusus dari Allah kepada orang tua. Li'anna haula'il aulad min ra'iyatihi allati istar'ahu Allahu 'alaiha. Karena anak-anak tersebut itu termasuk ya ra'iyah. Ra'iyah itu ya bahasa Indonesianya rakyat yang Allah berikan wewenang kepada orang tua untuk mengurusnya. Bagaimana sabda Rasulullah, "Ma min 'abdin yastar'ihillahu ra'iyah yamutu yauma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihil jannah." Rawahul Bukhari. Tidak ada seorang hamba pun yang Allah berikan kekuasaan, wewenang untuk mengatur rakyatnya, yang dia mati, pada hari dia mati itu dia menipu rakyatnya, kecuali Allah haramkan baginya surga. Ini mencakup juga wewenang orang tua kepada anaknya, sehingga ini penting bagi kita perhatikan betul-betul. Kita masuk ke pengertian hadonah. Ini apa? Secara bahasa, hadonah itu adalah masdar dari fi'il hadonah. Hadonah maknanya itu adalah mengasuh, merawat, mendekap, memeluk, itu hadonah. Misalnya ada kalimat hadonat ta'iru baydahu idza dhammahu ila nafsihi tahta janahi. Hadona at-ta'iru baydah. Burung itu telah hadona baydah. Baydah itu telur. Makna hadona di sini adalah dhammahu ila nafsihi, yakni mendekapnya di bawah dua sayapnya, ngengkremi kalau bahasa Jawanya. Hadonah itu maknanya begitu, mengasuh, merawat. Secara bahasa hadonah itu ya secara syar'i adalah hifdzu man la yastaqillu bi umurihi, menjaga atau melindungi siapa saja yang tidak mandiri di dalam urusan dia. Anak-anak masih kecil, masih belum bisa ngurus sendiri. Wa tarbiyatuhu bima yuslihuhu, dan mendidiknya, mengajarinya dengan apa-apa yang baik bagi mereka. Itu hadonah. Jadi merawat, menjaga, termasuk mendidik. Dan ini hukumnya adalah wajib secara syar'i. Jadi kewajiban kedua orang tua. Dan nanti siapa yang Allah wajibkan, kalau ndak atau selain orang tua ada juga kewajibannya. Kenapa? Li'anal mahduna qad yahliku aw yatadarraru bitarkil hifdzi. Karena al-mahdun itu pihak yang dirawat itu bisa mati dia atau bahaya kalau tidak dijaga. Wajibu hifdzuhu anil halak. Maka wajib untuk dijaga dari kebinasaan. Muhkimuhal wujubul aini idza lam yujad illal hadin. Tepatnya adalah wajib ain, yakni ini kewajiban orang per orang, andai kata tidak ada kecuali satu yang menjaga. Single parent misalnya, satu-satunya dia, maka dia wajib secara ain, wajib dia sendiri yang menjaganya. Awujida walakin lam yakbal aswabiyyu ghairah, atau ada orang lain tapi si anak, si bayi itu tidak mau kalau orang lain yang merawat, maka jadi wajib bagi dia. Wal wujubul kifai inda ta'addudil hadin, dan wajib kifayah kalau yang merawat itu banyak ya. Ini hukumnya begitu. Terus apa rukun dan syaratnya? Rukun hadonah cuma dua. Yang pertama orang yang mengasuh, yang disebut bahasa Arabnya hadin. Kemudian yang kedua anak yang diasuh, yang disebut
bahasa Arabnya mahdun. Ini yang diasuh, ini yang mengasuh. Masing-masing ini ada syaratnya. Pertama, untuk pengasuhnya itu mesti beragama Islam. Jika yang diasuh itu muslim. Jadi anaknya orang Islam jangan diasuh oleh non-muslim. Kecuali ibu terhadap bayinya. Ya, menikahi wanita ahlul kitab, punya anak, ya, yang ibu yang ngasuh ahlul kitab tidak apa-apa. Bismillah. Kalau masih bayi menyusu. Kemudian yang kedua, baligh dan berakal. Sehingga orang yang menjadi perawat, ya, menjaga anak. Ini perawat di sini bukan berarti perawat yang hadin, itu bukan orang kita upah untuk jadi babysitter, itu bukan. Hadonah ini penanggung jawab dia. Misalnya cerai suami istri, anak ini siapa yang ngasuh, ikut siapa? Nah itu hadin. Ikut ibunya berarti ibunya itu hadinnya. Ikut bapaknya berarti bapaknya yang perawatnya. Ikut kakeknya berarti kakeknya, dan seterusnya. Nah ini syarat orang yang merawat itu. Kalau babysitter itu tidak harus syarat ini. Jadi baligh dan berakal. Kalau masih kecil tidak bisa. Makanya kalau punya anak 2 misalnya atau 3, yang paling besar disuruh amanah untuk menjaga adiknya. Nah, kenapa-napa ya tidak bisa disalahkan. Kalau belum baligh, belum berakal. Yang salah itu yang ngasih amanah. Kemudian punya kemampuan dalam mengasuh, merawat, dan mendidik anak. Kalau bapak ibunya itu tidak punya kemampuan ini, sebetulnya dia tidak layak jadi orang tua. Tidak layak, ya. Seperti tidak ada itu. Berapa banyak orang yang lengkap bapak ibunya tapi dia tidak punya orang tua karena tidak punya kemampuan ini. Tidak tahu sekarang ini ada sekolahnya enggak ini. Kalau dulu ada sekolah, ya, sekolah apa itu, kesejahteraan keluarga. Kayaknya ini perlu dibikin sekolah ini untuk mengasuh, merawat, mendidik anak, terutama bagi ibu-ibu muslimah, ya. Kemudian yang D, tidak sakit menular yang membahayakan. Kalau sakit menular dia, ya, suami istri cerai, si bapaknya kena penyakit apa yang bahaya gitu, tidak bisa dia yang ngasuh, tidak bisa. Kemudian punya sifat amanah, berakhlak baik dan tidak fasik. Suami istri cerai misalnya, abahnya pemabuk, ya, tidak bisa anak diserahkan ikut bapaknya, ikut ibunya. Oh, ibunya ternyata jualan sabu, ya tidak bisa diserahkan ibunya juga. Terus anaknya siapa yang mengampu ini? Ya dari pihak keluarga perempuan, siapa neneknya atau siapa, atau orang tuanya suruh tobat dulu. Kasihan anak kalau seperti ini. Nah syarat-syarat yang lain ini nanti ada lebih detail, itu bisa dilihat di kitab fikih. Misal kayak Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh atau Mausu'ah Al-Fiqhiyah, ini juga banyak, ya, pernik-perniknya. Misalnya mesti mahram, ya, kalau untuk namanya mahram dari si yang diasuh, ini ada bahasan itu di situ. Walaupun nanti ada ikhtilaf, ya. Nah, kalau pisah ibu dengan bapak, mana yang lebih berhak? Ini biasanya rebutan hak asuh anak, ya. Rebutan ini bab hadonah ini. Secara Islam, ya, kalau anak itu bisa memilih, ya, sudah bisa memilih berangkang atau apa misalnya, ya, usia 4 atau 5 tahun mungkin dia bisa milih, maka diserahkan kepada anak itu mau ikut bapaknya atau mau ikut ibunya. Sekalinya semua anak ikut ibunya, bapaknya akhirnya saya juga ikut ibunya, enggak jadi cerai. Dona ini nanti untuk orang anak-anak kecil, ya, kalau orang tua enggak masuk ini. Kemudian jika anak belum bisa memilih, maka ibunya lebih berhak untuk mengasuh anak itu. Jadi ini enggak perlu eyel-eyelan di pengadilan siapa yang punya hak asuh. Ini sebuah riwayat, ya, ada seorang wanita mengadu kepada Rasul bahwasanya anaknya ini mau diambil oleh ayahnya, sementara ibunya itu yang mendidik, yang menyusui dan sebagainya. Maka Rasulullah bersabda kepada wanita ini, anti ahaqqu bihi ma lam tangkihi. Engkau lebih berhak terhadap anak engkau itu untuk engkau asuh selama engkau belum menikah lagi. Jadi kalau menikah lagi nanti ya bisa bapaknya nanti yang lebih berhak mengasuh anak tersebut, ya. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau dua orang tuanya ini tak memenuhi syarat-syarat ini tadi? Nah, ini tidak punya kapabilitas untuk jadi orang tua, bisanya cuma bikin aja. Maka ya hak pengasuhannya pindah.
tidak diserahkan ke bapaknya, tidak diserahkan ke ibunya. Keduanya dianggap tidak ada orang tua seperti itu. Seperti pernah terjadi dulu dosen ya, dosen padahal ya, anak dibiarkan keleleran itu sampai rumah penuh sampah. Ini tidak bisa ngasuh. Ternyata itu sabu, nyabu biasa, bapak ibunya itu nyabu. Ini kan bahaya ini. Dalam Islam tidak begitu, tidak dibiarkan. Pindah dia. Yang berhak itu siapa? Yang berhak itu ngasuh nenek dari pihak ibu ke atas. Karena urusan pengasuhan itu pihak wanita lebih berhak. Ini kalau anak kecil ya. Kemudian kalau ini tidak ada, bisa nenek dari pihak bapak ke atas. Baru kemudian saudara-saudara perempuan orang tua. Itu yang bibi-bibinya itu yang ngasuh nanti. Tentunya nanti kalau ada rebutan ya hakim yang memutuskan nanti. Saudaraku yang dimuliakan Allah, itu tadi syarat yang mengasuh. Sekarang syarat yang diasuh, syarat yang diasuh itu para fuqaha ittifaq kalau yang diasuh ini mestilah anak kecil. Ya. Asbutul hadanatu 'alas shaghir. Jadi anak kecil ini tidak ada beda, cuma batasan kecilnya itu sampai kapan ya. Kalau di dalam mazhab Maliki itu sampai baligh, baik dia itu kalau laki-laki ini sampai baligh, baik dia cacat atau gila, sampai baligh ini tidak ada lagi hadhanah. Sementara dalam mazhab Syafi'i itu hatta tamyiz, zakaran kanal mahdhun au unsa, sampai anak itu mumayyiz. Jika ketika sampai usia sini dikatakan ya kira-kira 7 tahun atau 8 tahun, maka dia ini ya masuk dalam usia hadhanah. Kalau sudah tamyiz dia bisa yukhayyar, bisa memilih antara ibu atau bapaknya. Karena ini tentunya beda-beda ya bagi orang sekarang ini, kadang usia itu masih belum bisa makan sendiri, mandi sendiri, pakai baju sendiri masih belum bisa. Makanya perlu juga dibiasakan anak-anak itu. Kemudian kalau ikut salah satu, kunjungannya bagaimana? Nah, ini punya hak yang sama. Likulli min abawai al-mahdhun idza iftaraqa haqqu ru'yatih wa ziyaratih. Setiap kedua orang tua itu punya hak untuk melihat dan berkunjung. Wa hadza amrun muttafaq alaih bainal fuqaha. Ini adalah perkara yang sepakat para fuqaha untuk itu. Jadi tidak bisa kemudian ibunya memblok bapaknya, tidak usah ketemu lagi, bapaknya selingkuh misalnya. Tetap ini bisa ditemui, tidak boleh dicegah. Kemudian rinciannya itu ya beda-beda nanti, namanya fikih begitu. Ini menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, kalau yang dipelihara ini adalah perempuan ya, kemudian dia di dalam pemeliharaan bapak atau ibunya ya, malam dan siangnya. Jadi kalau dia ikut bapak atau ikut ibunya, maka malam dan siang bisa ya di rumah si bapak saja atau di rumah si ibu saja. Wala yumna'u ahadul abawain min ziyaratiha indal akhar. Tidak boleh dilarang bapak atau ibu itu mengunjungi anaknya. Kemudian wa in kanal mahdhunu dzakaron. Kalau yang dipelihara ini adalah anak laki-laki, fa in kana inda abihi kana indahu laila wa nahara. Kalau dia itu nanti di tempat bapaknya, maka bisa siang malam di tempat bapaknya. Wala yamna'uhu min ziyarati ummihi. Dia tidak dilarang mengunjungi ibunya, ya. Kemudian wa in kana al-mahdhunu dzakaru 'inda ummihi kana 'indaha lailan. Sampai diatur begini. Kalau yang dirawat ini adalah anak lelaki, tapi yang merawat ibunya, maka dia itu malamnya saja ke tempat ibunya. Wa indal abi naharon li ta'limihi wa ta'dibihi. Dan bisa ikut bapaknya siang harinya agar bapaknya itu mengajari dan mendidiknya. Rinciannya banyak lagi, ini poinnya begitu. Bisa dibicarakan nanti, bisa dibicarakan. Terus upahnya bagaimana? Adakah upah?
Ini kan merawat anak ini perlu biaya. Kalau nafkah jelas, anak itu kewajiban bapaknya menafkahi, nanti kita bahas. Tetapi ibunya ini setelah bercerai merawat anaknya, apakah berhak dapat upah? Maka jawabannya Islam juga mensyariatkan adanya upah. Annal hadinata lahal haqqu fi talabi ujratin alal hadana. Bahwasanya wanita yang dia mengasuh, baik mengasuh anaknya dari suaminya itu atau anak orang lain, ya, dia punya hak untuk menuntut upah atas pengasuhan itu. Sawaun akanatil hadinatu umman am ghairaha, baik yang merawat itu ibunya sendiri atau yang lain. Li'annal hadanata ghairu wajibatin 'alal ya, karena perawatan ini bukan kewajiban ibu. Sehingga kalau ibu itu tidak mau anak ini ikut dia, ya, tidak mau merawat, ya tidak dipaksa. Kemudian biayanya siapa yang bayar? Biayanya itu takunu fi malil mahdun. Biayanya ya dari harta si yang dirawat. Ya, kalau anak itu punya harta warisan kakeknya atau apa, itu dari situ. Fa'il lam yakun lahu malun fa'ala man talzamuhu nafaqatuhu. Kalau tidak ada ya berarti ini kepada siapa yang wajib menanggung nafkahnya. Prinsipnya kalau bercerai dengan suami, istri itu ya kalau masih masa iddah itu masih dapat nafkah. Tetapi ketika sudah habis masa iddah itu dapat upah kalau si ibu memelihara anak-anak yang masih kecil, ya. Ini kadang jarang diperhatikan. Kalau ibunya rela-rela aja ya berelaan memang. Baik, ini tentang hadanah, mudah-mudahan jelas. Kita masuk ke nafkah. Nafkah itu secara bahasa ya sama dengan al-infaq. Maknanya adalah al-ikhraj wan nafad, ya. Mengeluarkan dan menghabiskan. Infak itu begitu. Nafkah, bahasa Indonesianya nafkah, ya. Secara istilah itu adalah kifayatu mayyamunuhu minat ta'am wal kiswah wal maskan wa tawabi'iha, ya, mencukupi orang yang ditanggung, ya, berupa kebutuhan makanan, ya, ta'am, kiswah, pakaian, maskan, ya, tempat tinggal, dan tawabi. Tawabi itu yang ikuti itu. Tempat tinggal kan nggak cuma tempat tinggal, nanti ada ya, perabotan, alat masak dan sebagainya itu ngikuti. Jenisnya apa? Tadi di definisi sudah disebut ada 3 ini yang pokok, ya. Kebutuhan asasiyah. Jadi ini yang wajib dipenuhi oleh si suami terkait materi. Yang non materi tidak kita bahas, ya. Sulit ngukurnya nanti. Kalau ini tidak bisa memenuhi ya nabung dulu. Nah, kadarnya berapa? Kadarnya itu ya tercapai kecukupan sesuai standar umumnya dalam suatu masyarakat. Masyarakat dia hidup di mana dia? Kalau hidup di zaman dulu kala ya dengan sekarang ya berbeda. Kalau dulu ya tidak perlu listrik, tidak perlu kota, tidak perlu kipas, mungkin ya diajak tinggal di dalam gua juga bisa. Sekarang ya disuruh oleh Allah Ta'ala wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, ya. Kewajiban maulud lahu, bapak itu adalah memberikan rezeki dan kiswah, ya, makan dan pakaian bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu dengan ya yang baik, sesuai dengan uruf, kebiasaan standar di masyarakat. La tukallafu nafsun illa wus'aha, tidak dibebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Juga sabda Rasul kepada Hindun ketika Hindun mengadukan suaminya memberi nafkah yang kurang. Maka kata Rasulullah, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf, ambil oleh engkau apa yang mencukupi engkau dan anak engkau dan bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Jadi kifayah bil ma'ruf. Terus ukurannya apa? Ya, sesuai dengan kondisi sang suami. Ini menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah. Jadi kemampuan suami sebagaimana ini tadi. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Seseorang tidak dibebani kecuali dengan kemampuannya. Jadi kadarnya disesuaikan dengan kemampuan suami. Yang lain, pendapat yang lain ada yang mengatakan disesuaikan dengan kondisi istri. Kalau istrinya ini anak orang berduit ya disesuaikan. Tapi yang lebih tepat sepertinya adalah sesuai dengan kondisi suami dengan tetap memperhatikan keadaan masyarakat itu.
Ini dalilnya. Dan di fikih mazhab Syafi'i itu kondisi suami ini dibagi 3. Kalau kaya, ini terkait makanan, maka nafkahnya itu 2 mud sehari dari makanan pokok si istri. Sehingga kalau dia istrinya orang Jepang makanannya mie, ya sediakan mie lah. Dengan lauk pauk dan pakaian yang sesuai dengan adat si istri. Istri ini anak ke orang kaya, ya makannya disesuaikan. Biasanya makan apa itu. Ini kalau suaminya kaya. Standarnya 2 mud. 2 mud itu berapa ya? Sekitar berapa ya? 2 mud itu setengah sok. Kalau 4 mud itu ukuran zakat fitrah itu. Zakat fitri itu 4 mud ya, separuhnya itulah. Kira-kira ndak habis juga sehari itu. Kecuali orangnya gancang makannya. 2 mud. Standar istri ya, lauk pauk dan sebagainya. Pakaiannya juga begitu. Kalau suaminya miskin, 1 mud ngasih. 1 mud sehari, lauk pauk dan pakaian yang biasa bagi yang miskin. Ya gimana lah orang makan biasa. Kita dulu makan nggak pakai ikan, yang nggak pakai ikan. Pakai tahu tempe cukup, tuh cukup ya. Standar itu. Nggak ada standar pondok pesantren. Pondok pesantren sekarang juga makanannya enak-enak sebagian. Jika suaminya pertengahan, maka 1 mud setengah ya, dengan lauk pauk dan pakaian yang standar dari golongan menengah juga. Saudara-saudaraku sekalian, rahimakumullah, ini terkait kadar nafkah. Insyaallah tidak berat kalau lah bagi para suami ini. Tumut itu ya sekitar 7 on kalau beras itu ya. Kilo sudah lebih itu. Dia akan sebulan 30 kilo sudah lebih. Tapi lauk pauknya kadang yang mahal nih. Nah, berikutnya kewajiban nafkah ini sebetulnya bukan hanya ke suami istri ya. Ada sebab pernikahan, ada sebab kerabat, ada sebab kepemilikan. Semua ini jadi ada kewajiban nafkah ya. Kita kadang fokus suami ke istri. Kalau yang pertama ya, suami wajib menafkahi istri ini sudah jelas insya Allah. Dari sisi kewajibannya tidak kita permasalahkan ya. Sebagaimana firman Allah tadi di dalam Al-Baqarah 233. Jadi meskipun istrinya kaya, suami tetap wajib memberikan nafkah dari hartanya suami. Harta istri, makanya kenapa kok warisan misalnya wanita dapat paruhnya, ya karena dia kalau punya harta itu untuk dirinya sendiri. Tidak ada kewajiban menafkahi suami, nafkahi anak, enggak. Yang nafkahi istri dan anak itu sih suami dari hartanya suami. Jadi kecuali kalau istri rela menafkahi diri sendiri, ya ini masuk kebaikan istri. Tapi bagi para suami jangan kemudian ini diandelin. Nanti giliran ada masalah diungkit-ungkit ini. Diungkit itu dulu saya makan sendiri. Kalau punya ya itu nafkahi cukupi. Dan makanan itu tidak mesti harus yang mahal-mahal ya, tidak mesti begitu. Ya bisa dengan makan bareng tercukupi pagi, siang, petang misalnya, itu sudah terhitung memberikan nafkah. Tidak mesti dikasih duit, tidak mesti begitu. Kalau tidak punya duit tidak apa-apa. Orang hidup di tengah hutan misalnya. Ya, semua makanan ada, ya, cukup terhitung menafkahi. Dan ini hukumnya wajib dan berpahala, bahkan lebih utama dari sedekah. Ini yang ingin saya tekankan kepada para suami, bahwasanya memberikan nafkah untuk istri dan anak itu sedekah. Ya. Niatkan untuk itu berpahala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasaddaqu." Bersedekahlah. Maka seorang laki berkata, "Ya Rasulullah, indi dinar." Wahai Rasulullah, aku punya dinar. Kata beliau, tasaddaq bihi ala nafsik. Bersedekahlah untuk diri sendiri. Artinya cukupi kebutuhan engkau. Rasul gunakan kata tasaddaq, bersedekahlah, padahal ini wajib ya. Itu supaya menghilangkan tadi gambaran ini tidak ada pahalanya. Nggak, ini sedekah ini. Kemudian lelaki itu berkata, "Inti akhar, aku masih punya dinar itu." Maka Rasulullah bersabda, "Tasaddaq bihi ala zaujatik." Bersedekahlah kepada istri engkau. Maka dia katakan, "Inti akhar, aku masih punya." Kemudian tasaddaq bihi ala waladik, bersedekahlah kepada anak-anak engkau. "Inti akhar," kata orang itu, "aku masih punya kalau sekedar ini." Ini hati-hati kalau sekarang ini bisa diambilnya ini, ketahuan pajak. Tasaddaq bihi ala khadimik, sedekah kepada pembantu-pembantu engkau. "Inti akhar, aku masih punya yang lain." Maka kata
Rasulullah, anta absar, engkau lebih melihat siapa yang layak untuk engkau sedekahi. Ini riwayat Imam Abu Dawud dan An-Nasai. Di Fathul Bari ada keterangan an-nafaqatu 'alal ahli wajibah bil ijma'. Memberikan nafkah kepada keluarga itu adalah wajib dengan ijma', artinya tidak ada yang beda pendapat. Wa innama sama hasyari'u shadaqatan khasyata ayyadhunnu anna qiyamahum bil wajib la ajra lahum fi. Dan sesungguhnya syari', yakni Rasulullah menyebutnya sebagai sedekah itu karena khawatir ada muncul dugaan di dalam benak para suami ini bahwasanya memberi nafkah ini, nafkah wajib itu tidak ada pahalanya. Tidak begitu. Waqad arafu ma fi sedekah minal ajri. Padahal orang tahu kalau sedekah ini ada pahalanya. Ngasih nafkah ke anak istri dikiranya tidak ada pahalanya, padahal itu sedekah juga. Fa'arrafahum annaha lahum sedekah. Maka syara' telah memberitahu mereka bahwasanya untuk nafkah istri, anak, keluarga itu juga sedekah. Hatta la yukhrijuha ila ghairil ahli illa ba'da ayyakfuhum. Hingga ya, suami ini tidak memberikan sedekah keluar ke bukan keluarga kecuali setelah nafkah keluarga itu cukup, ya, dicukupi mereka. Targhiban lahum fi taqdimi shadaqatil wajibah qabla shadaqatit tatawu. Itu merupakan targhib dari Rasul, ya, motivasi agar mendahulukan sedekah wajib, yakni tadi memberikan nafkah kepada keluarga. Ini sedekah wajib, dahulukan, cukupi, baru sedekah sunnah, sedekah tatawu. Ini kadang orang urusan begini yang ngatur pengeluaran duitnya tidak ngerti wajib mana, sunnah mana. Sedekah sering, zakat tidak dibayari. Ya Allah, ini masalah ini ya, masalah. Keluar biaya banyak ya, apalagi ini mau kampanye ini, banyak keluar biaya. Hutang jatuh tempo tidak dibayar. Problem, zakat tidak dikeluarkan. Gimana ini? Ini pentingnya ngerti itu ya. Ini yang wajib dahulukan, ada kelebihan gunakan untuk yang sunnah. Tentunya tadi ya, kecukupan yang cukup itu adalah tadi standar tadi ya. Kalau nuruti keinginan tidak akan selesai keluar sedekah, tidak akan. Pasti kurang terus. Tapi yang standar tadi apa? Makan cukup, baju ada, tempat tinggal ada, sudah cukup itu. Tidak usah mikir yang neko-neko. Oh ini ingin kredit Pajero misalnya. Ya tidak bisa begitu. Nah ini yang pertama, suami ke istri. Kemudian yang kedua, furu' ke usul. Ini hubungan nasab ya. Furu' itu artinya cabang ke usul. Usul itu cabang itu ya anak ke orang tua bapak, ibu, kakek, nenek ke atas terus. Apakah ini wajib? Nah, ini juga ada kewajiban sebetulnya. Yakni jika usulnya itu fakir atau miskin, orang tuanya fakir atau miskin, kakeknya fakir atau miskin, ya ke atas itu jalur keturunan ke atas itu fakir atau miskin, maka wajib dia nafkahi. Kalau tidak ada pihak lain yang menafkahi mereka. Jadi kalau orang tuanya kaya, ya tidak wajib menafkahi. Orang tuanya miskin, tapi saudaranya sudah mencukupinya, maka tidak ada kewajiban itu. Ya, ini penting ini. Jangan sampai anak itu berkelimpahan, orang tuanya sampai kelaparan. Ya. Tentu menafkahi tadi kembali ke standar tadi ya. Orang tua minta belikan Pajero, ya tidak perlu. Kecuali anaknya kaya betul. Ya, makan, pakaian, tempat tinggal. Tapi kalau sekarang ya kayaknya perlu tambahin lagi listrik ya. Jangan sampai gelap itu orang tua, karena bil ma'ruf itu ya sesuai dengan urf, kecuali dia tinggal di hutan. Ini syarat yang wajib kalau usulnya itu fakir. Kemudian yang kedua, furu'nya yakni anaknya itu punya kelebihan atau sama-sama fakir, punya dia kewajiban itu. Ini dalam kitab Al-Insaf, wujubu nafaqati abawaihi wa in alawa. Wajib ya untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tua meskipun ke atas, artinya orang tua, kakek dan seterusnya. Wa auladihi wa in safalu bil ma'ruf, dan memberikan nafkah ke bawah, orang tua ke anak, cucu dan sebagainya bil ma'ruf ya, dengan ma'ruf idza fadala an nafsihi wa mar'atihi.
catatannya kalau ada kelebihan dari menafkahi diri dan istrinya. Jadi di sini anak ke orang tua ke atas itu kalau ada kelebihan. Ini syarat kedua nih, furuknya berkelebihan. Kalau enggak ya mau nafkahi pakai apa? Untuk beri nafkah anak istri sendiri aja kurang, ya, malah ngatong ke orang tua. Ya, kalau orang tuanya fakir ya enggak boleh begitu. Harusnya dibantu. Ini kata Rasulullah dalam Sahih Muslim, ya, ibda binafsik fatasaddaq alaiha. Mulai diri engkau, ya, sedekahlah atas apa kepada diri engkau. Fa in fadala syai'un fali ahlik. Kalau ada kelebihan maka untuk keluarga engkau dan seterusnya ini. Jadi urutannya itu sudah diberitahu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Catatannya itu kalau kelebihan dari nafkah yang wajib, yang asasiyah tadi, bukan dari keinginan. Kalau keinginan tidak ada kelebihannya. Ini yang miris ya kemarin beberapa waktu lalu itu, lama sebetulnya. Ibu atau istri yang didahulukan. Sebetulnya ini tidak perlu ada pertanyaan kalau duitnya banyak. Kalau duitnya banyak ya dua-duanya lah. Tapi kalau duitnya tidak ada, sementara istri di sini misalnya kekurangan, ini ada WA nih. Uangnya tadi aku kirim ibu buat berobat bapak dulu. Semua tanya istrinya, terus aku gimana? Kamu usaha dulu kata suaminya. Dan terusnya ini, intinya istrinya tidak diberi, dihabiskan untuk bapak ibunya. Ini kemudian merasa bahwasanya ini bentuk anak yang berbakti. Tidak ngerti ilmu syariat ya begini. Padahal apa? Nggak berbeda pendapat para ulama itu bahwasanya istri ini menjadi tanggung jawab suami, harus didahulukan daripada kedua orang tua dalam urusan nafkah. Ya. Kata Imam An-Nawawi, wa illam yafdul an kifayati nafsihi illa nafaqatu wahidin. Kalau ndak ada kelebihan dari kecukupan dirinya ini kecuali hanya satu nafkah, cukup untuk satu. Qaddama nafaqata zaujah ala nafaqatil aqarib. Maka didahulukan nafkah zaujah, istri tadi, tanggung jawab dia. Atau kalau ndak bisa nafkahi, ceraikan, sudah, ceraikan. Wong jangankan istri ya, hewan aja kita ndak bisa beri makan, lepas. Punya istri ndak bisa begitu, ya bisa diceraikan. Ekstrim itu, ekstrim ya. Ya ngutang dulu lah, ngutang atau cari kerja yang lain lah. Intinya ini kalau urusan nafkah dalam arti kelaparan itu ya. Kelaparan. Tentunya ya nanti dalam prakteknya bisa berbagi lah. Kita separuh lapar bisa begitu ya. Nggak saklek begini. Tapi dari sisi hukum ini yang di WA ini nggak pas. Nah, bagaimana kalau orang tua ke anak? Itu agak beda sedikit ya, bahwasanya ini wajib juga dengan syarat tadi si anak itu memang fakir. Jadi ini tidak ada bedanya apakah sudah balik atau belum. Ya, idealnya itu anak ketika sudah balik itu sudah cari nafkah sendiri. Tapi ketika dia tidak sanggup, kalaupun sudah berkeluarga, bapaknya ya mestinya membantu. Kalau bapaknya punya kelebihan, jangan ini kan sudah mampu mandiri. Ya sudahlah, sudah menikah, urusan sendiri. Akhirnya anak cucunya kelaparan, dia kaya raya. Ini sebuah hal yang tidak benar sesuai dalam syariat. Qadhi bisa memaksa untuk dia memberikan nafkah kepada anak cucunya tersebut. Syaratnya usulnya berkelebihan. Kalau sama-sama fakir tidak ada kewajiban. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya tadi nafkah suami ke istri sudah, termasuk ke anak, anak ke orang tua ke atas sudah, orang tua ke anak ke bawah sudah. Nah, ini sebab kepemilikan budak ya. Budak itu juga sama, yakni suruh untuk menafkahi dengan nafkah yang baik. Dalam riwayat Imam Muslim itu, hum ikhwanukum, budakmu itu adalah saudara engkau. Ja'alahumullahu tahta aidikum, Allah jadikan dia di bawah kekuasaan engkau. Jadi ini budak dalam Islam disuruh perlakukan baik. Fa'at'imuhum mimma ta'kulun, beri makan apa yang kau makan. Jadi makanan majikan dengan makanan budak sama mestinya. Wa albisuhum mimma talbasun, beri pakaian apa yang kamu kenakan. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, jangan engkau bebani apa yang membuat mereka tidak mampu melakukannya. Fa in kallaftumuhum fa'ainuhum, kalau engkau beri
beban, tugas, bantu mereka. Ini wasiat Rasul kepada para budak yang masih tersisa pada masa itu. Kalau tidak mampu memberi nafkah, bebas kan? Jual atau apa, bebas. Termasuk sebetulnya bukan hanya manusia, Islam itu memberikan kewajiban memberi nafkah kepada hewan yang dipelihara, entah itu sapi, entah itu kucing, entah itu punya piaraan apa. Kalau tuyul jangan ya. Tidak masuk pembicaraan ulama fikih kalau itu. Ini ada riwayat dalam Bukhari dan Muslim, udzibat imra'atun fi hirratin. Seorang wanita bisa diazab karena masalah kucing, ya. Sajanat hatta matat, yang dia kurung hingga mati, enggak dikasih makan. Pada khalat fihan nar, maka dia masuk ke dalam neraka karena kucing itu. Lahiya at'amatha wala saqatha, karena dia tidak memberikan makan, tidak memberikan minum, idhabasatha, ketika dia mengurungnya itu. Walahiya tarokatha ta'kulu min khosyasil ard, dia juga tidak membiarkannya lepas untuk makan dari apa yang ada di buminya Allah Ta'ala. Jadi hewan piaraan mesti dikasih nafkah tadi juga. Baik, ini mungkin beberapa poin ya, mudah-mudahan melengkapi kajian kita, meskipun ya banyak poin-poin di dalam fikih keluarga yang perlu nanti dikaji lagi.